Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 20, Ketulusan. Pikiran Raka berusaha sekuat tenaga untuk memahami apa maksud dari sikap Fauzan. Membantu orang lain, terutama musuh sendiri, untuk menggapai kesuksesan. Rasanya mustahil, bahkan hampir tidak mungkin terjadi. Atau bisa saja setelah ini kobaran dendam akan segera terbalaskan? Tapi untuk apa? Bukankah harusnya Fauzan bersyukur? Karena jika saja Senja tidak putus dengan Raka saat itu, wanita itu tidak akan pernah dinikahi olehnya. Rival, tetaplah rival. Jangan pernah mencoba untuk akrab dengan saya, karena saya tidak akan pernah memberitahu Anda bagaimana cara membuat Senja mencintai Anda, seru Raka sarkastik. Raka pun melangkahkan kakinya keluar dari ruang meeting. Rahangnya menguat kala emosi itu tak dapat dilampiaskan. Aku harus bisa menahan emosiku. Nama baikku dipertaruhkan di sini. Ini langkah pertama produkku untuk bisa go internasional. Aku harus bisa jaga sikap. Fauzan hanya bisa menatap tajam sang rival, sambil sesekali tersenyum simpul. Ia tak menyangka bahwa bantuan tulus darinya benar-benar tidak dianggap. Bantuan besar yang tulus dari saya saja tidak Anda hargai. Wajar saja jika ketulusan hati Senja saat mencintai Anda itu dibalas pengkhianatan oleh Anda. Din, sang asisten hanya bisa menatap nanar sang bos. Baru kali ini ia melihat kebaikan sang bos dianggap sebagai sebuah kejahatan oleh orang yang baru merintis karirnya. Din, kamu pantau terus kontrak kerja sama Tuan Abdelaziz dengan laki-laki itu. Biarkan dia sukses dengan produknya di sini. Saya mau lihat sampai di mana ia akan bertahan dengan kesuksesan tanpa cinta yang tulus. Matahari mulai meninggalkan posisinya. Waktu menyinari baginya telah usai. Dan lihatlah bagaimana ia bisa tegar. Tegar saat dicemooh orang lain yang tak menghargai usahanya untuk menyinari. Padahal di sisi lain banyak orang yang mengharapkan kehadirannya. Senja memandangi sinar matahari yang kian memudar. Senyumnya mulai mengembang. Ia yakin ada harapan dari setiap pilu. Malam mulai beranjak. Senja masih menapaki tangga rumahnya untuk mencari seseorang yang sukses membuatnya tersenyum hari itu.
Agnes di mana sih? Gumam Senja. Dilihatnya sang sahabat tengah menikmati semilir angin malam di pinggir kolam renang. Sendirian, tentunya hal berat yang sedang dipikirkan. Agnes, seru Senja mengagetkan. Kamu, kenapa? Tanya Agnes menoleh. Coba ku tebak apa yang lagi kamu pikirkan sekarang, ucap Senja mencoba menerka-nerka. Jangan sok tahu, kenapa sih? Aku tahu kamu sedang memikirkan bagaimana caranya memikat hati Kak Aksa, kan? Agar kamu bisa menang dari tantanganku. Cara memikat hati seseorang yang pernah mencuri perhatiannya? Jika kalian tahu, mungkin kalian harus memberitahu Agnes sekarang juga. Mana ada, lagian kamu ya, sembarangan aja kalau bikin tantangan. Bagaimana bisa aku melakukan hal seperti itu? Tanya Agnes memelas. Agnes sayang, Kak Aksa adalah orang yang paling aku sayang di dunia ini. Aku akan melakukan hal apapun untuknya sama seperti dia yang selalu melakukan hal apapun untukku. Aku tahu itu. Jadi, kamu mau kan jadi bagian dari hatinya Kak Aksa? Agnes terdiam membeku. Ia tak mengerti mengapa sang sahabat masih saja mengingat bahwa Aksa masih menjadi incarannya. Aku yakin ketulusan cinta kamu bisa meluluhkan hati seorang adik Aksa. Agak juga ketulusan cinta itu bisa meluluhkan hati seseorang jika memang adanya kekuatan dari yang punya ketulusan. Kamu kuatkan menghadapi Kak Aksa. Pasti itu mah. Agnes terdiam kembali. Mengejar cinta lagi dari seseorang yang mungkin sudah terlupakan rasanya sulit. Apalagi sebelumnya Agnes juga pernah gagal dalam cinta. Tapi aku gak sekuat kamu. Kok jadi aku? Tanya Senja tertawa. Bisa-bisanya kan kamu kuat bertahan mencintai Raka padahal kamu tahu bahwa Raka mengabaikan ketulusan kamu. Senja terdiam, terlihat bodoh. Tentu saja, sudah tahu bahwa akan dikhianati, masih saja bertahan dengan kebodohan itu. Kenapa masa lalu itu selalu diungkit-ungkit sih? Untuk dijadikan pelajaran, supaya kamu tidak melakukan hal bodoh kepada Fauzan seperti apa yang dilakukan Raka padamu dulu, seru Agnes menohok. Stop mengalihkan pembicaraan. Oke, kan kita tadi lagi ngomongin Kak Aksa, Nes. Agnes melemparkan pandangan ke arah langit nan gulita, seolah ia menerawang apa yang harus ia lakukan untuk menaklukkan sebongkah batu karang yang amat keras. Kak Aksa mudah luluh kok, dengan cinta yang tulus pasti Kak Aksa mudah menetapkan hatinya padamu. I'm sure.
Kalau Fauzan, hatinya mudah lega dengan ketulusan kamu. Kenapa jadi Fauzan? Tanya Senja datar. Apalagi sih masalahmu Senja? Ya sih aku memang baru kali ini bertemu dengannya, tapi aku langsung bisa menetapkan bahwa dia memang laki-laki terbaik untuk kamu. Aku mempertahankan rumah tangga ini hanya karena perjanjian itu. Lalu kamu tunggu apa lagi? Minta perjanjian itu segera atau sekalian aja kamu langsung minta cerai. Problem solved. Gak bisa gitu. Kalau bisa semudah itu mungkin sudah kulakukan dari dulu. And then, what else? Aku harus tahu dulu apa yang gak boleh aku lakukan selama pernikahan ini di dalam perjanjian itu. Agnes terdiam. Ia mencoba menerawang apa saja isi dari perjanjian aneh itu. Tapi kamu mencintainya kan? Kalau kamu gak mencintainya, bagaimana bisa buah cinta kalian tumbuh dalam rahimmu? Tanya Agnes menohok. Senja tercengang dengan ucapan Agnes. Bagaimana bisa? Senja juga bingung untuk menjawabnya. Buayan itu terlalu dalam, ia larut pada suaminya sendiri. Aku harus pura-pura mencintainya. Oke fine, kamu harus pura-pura mencintainya bukan berarti kamu bisa berhubungan tanpa cinta kan? Bagaimana jika nanti ada celah untuk kamu bercerai? Apa kamu tidak memikirkan bagaimana nasib anakmu itu? Pertanyaan demi pertanyaan membuat Senja kembali berpikir keras. Tak ada satupun ibu yang tidak menyayangi anaknya, bukan? Aku gak bisa langsung minta cerai. Jika Kak Aksa belum berhasil membangun perusahaan papa lagi, otomatis Fauzan akan menarik dananya dan membuat perusahaan papa jatuh lagi. Sebisa mungkin Senja menjelaskan pada Agnes agar dia semakin mengerti. Untuk yang sekian kalinya. Udah paham kan bagaimana posisiku? Untuk penjelasanku yang ke-1200 kalinya padamu, Nes, ucap Senja hiperbola. Ya ampun, lebay banget deh. Keduanya pun tertawa lepas seakan tak beban yang bersandar. Tenangnya air kolam renang malam itu tak cukup membuat hatinya tenang juga. Senja berkelahi dengan batinnya yang masih saja sulit berpindah hati. Dengan hadirnya Fauzan, mungkin rasa itu memang mulai memudar pada masa lalu. Tapi untuk menimbulkan rasa yang sama pada orang baru, bagaimana? Tanpa menjawab ucapan Agnes lagi, tiba-tiba sesosok laki-laki datang dan membuat terkejut kedua wanita itu. Senja. Kak Aksa, ucap Senja langsung memeluk kakak tersayangnya itu. Sedangkan Agnes masih terpaku pada diamnya.
Laki-laki yang tengah ia pikirkan malah menampakkan wujudnya. Baru dibayangin, udah langsung dateng aja, batin Agnes. Wanita itu terlihat kikuk saat Aksa mulai memandanginya intens. Terlebih ketika Aksa mulai tersenyum saat ia mencoba mengingat-ingat wajah Agnes. Kayak kenal, ucap Aksa mengingat-ingat. Masa gak ingat Kak? Agnes, teman kuliahku dulu. Gak usah pura-pura lupa, kakak gak lagi amnesia kan? Ucap Senja mengejek sang kakak. Gak asing sih, tapi kakak lupa. Agnes, teman kuliahku dulu, yang pernah kakak hindarin dulu gara-gara kakak takut kalau Agnes akan membawa pengaruh buruk untukku. Oh ya, hai, aku Aksa, ucap Aksa memperkenalkan dirinya lagi. Halo Kak Aksa. Haduh, pada malu-malu kucing, macam anak ABG aja kalian. Mendingan kita makan malam yuk, aku lapar. Kalian belum makan malam juga? Tanya Aksa antusias. Kedua wanita itu pun kompak menggelengkan kepalanya. Makan malam di luar aja yuk. Kebetulan kakak juga belum makan malam, ajak Aksa bersemangat. Ayo, ucap Senja bergegas lebih dulu. Kalian hati-hati di jalan ya, ucap Agnes yang masih terpaku pada pijakannya. Loh, kamu ikutlah, kamu kan juga belum makan malam. Nanti aku ganggu kalian, ucap Agnes berbisik. Mana ada mengganggu sih, justru aku senang. Kurasa Kak Aksa juga jauh lebih senang. Ayo, seru Senja sambil menarik tangan Agnes menuju mobil. Sesampainya di depan mobil Aksa, Senja langsung menempati dua kursi penumpang di belakang dan menguasainya. Ia sengaja melakukan itu agar Agnes duduk di kursi depan dan menemani Kak Aksa. Senja, rese banget sih. Kamu duduk di depan. Kakakku kalau nyetir malam-malam harus selalu ditemani ngobrol, karena dia mudah mengantuk, ucap Senja berbohong. Sesampainya di sebuah restoran, mereka pun memesan makanan. Sesekali diselingi dengan ejekan Senja pada Agnes yang tengah berada di samping sang kakak. Bagaimana bisa? Tentu saja Senja yang mengatur agar sang kakak bisa dekat dengan sahabatnya. Fauzan kemana, Senja? Tanya Aksa. Ke Dubai. Dia bilang sih 2-3 minggu dia akan di sana. Syukurlah setidaknya tidak ada Mister Otoriter di rumah untuk beberapa hari. Kamu bahagia tidak bertemu Fauzan? Apa kamu tidak merindukannya? Tanya Aksa berhati-hati. To be continue.
Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.